Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Novita dari TK Dharma Wanita Ngabdi akan mempresentasikan praktek baik dari pembelajaran mendalam di TK Dharma Wanita Ngabdi yang bertopik singkong si makanan tradisional. Dengan latar belakang masalah, yang pertama yaitu dampak yang diharapkan murid mengetahui salah satu bahan pangan lokal yang mudah ditemukan dan memiliki nilai budaya tinggi untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap makanan tradisional serta memperkenalkan kearifan lokal. Arah perubahan menerapkan prinsip belajar aktif, kontekstual, kolaboratif, dan menyenangkan. Anak diajak mengenal, mengamati, serta mengolah singkong menjadi makanan sederhana. Melalui kegiatan ini, anak belajar bekerja sama, berpikir kreatif, dan menghargai hasil bumi sekitar sesuai dengan nilai budaya. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu mengenal bahan makanan tradisional yaitu singkong sebagai hasil bumi Indonesia. Menjelaskan secara sederhana proses pembuatan makanan dari singkong. Menunjukkan kemampuan pengetahuan melalui kegiatan mengumpul dan mencetak buku. Menunjukkan sikap kerjasama, gotong royong, dan bertanggung jawab selama kegiatan berlangsung. Mengapresiasikan rasa bangga terhadap makanan tradisional daerahnya. Menceritakan pengalaman membuat buku dengan kalimat sederhana. Selanjutnya yaitu hasil yang diharapkan anak memahami mengenai makanan tradisional. Dan selanjutnya yaitu mengetahui singkong dapat digunakan untuk berbagai makanan. Tercipta peserta didik yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Jadi kemarin itu saya mengajak anak-anak mulai dari ke kebunnya singkong. Saya mengajak anaknya ke kebun singkong. Oh, ini pohon singkongnya. Ini singkong itu tumbuhnya di bawah. Kan banyak anak-anak sekarang itu yang nggak tahu singkong itu apa, gedok itu dari apa. Kan banyak anak-anak yang belum tahu. Jadi kita untuk langkah awalnya kemarin itu mengajak anak-anak langsung ke petani singkong yang ada di sekitar sekolah. Untuk siklus edukasi kolaboratif sama yaitu akses, desain, implement, dan measure, reflect, check. Untuk tahap akses, memahami kondisi nyata di sekolah. Hasil temuan di lapangan yaitu murid belum mengetahui asal dari makanan tradisional. Murid tidak mengetahui asal dari singkong. Seperti yang saya jelaskan tadi, anak-anak tidak tahu apa ini singkong. Karena zaman sekarang itu jarang sekali orang tua yang memberitahukan kepada anak, ini loh singkong, ini loh ketela, ini loh ada makanan yang berasal dari singkong. Jarang sekali orang tua yang mengenalkan seperti itu. Yang kedua yaitu murid belum mengetahui singkong dapat digunakan berbagai olahan. Anak-anak itu tahu tiwul, tapi mereka tidak tahu kalau tiwul itu dari singkong. Nah, maka dari itu kemarin kita ke petani singkongnya itu langsung sekalian pembuatan tiwul. Jadi anak-anak kita sebelumnya berkoordinasi dengan petani singkong. Kita mau berkunjung, kita mau ke kebunnya. Setelah itu kita mau menunjukkan kepada anak-anak bagaimana cara pembuatan singkong dari proses awal, mulai dari mencuci, dari mengupas. Jadi anak-anak juga terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu murid belum terbiasa memakan makanan yang berasal dari singkong. Setelah anak-anak membuat bersama dengan yang membuat tiwul tadi, kita mengajak anak-anak untuk makan bersama. Ternyata banyak anak yang tidak suka, banyak anak yang mau muntah karena memang memang nggak suka, karena memang mereka ada yang ini apa, ada yang tahu, tapi ada yang saya tahu ini tiwul, tapi mereka tidak tahu kalau itu dari singkong. Ada yang sama sekali belum pernah makan, hanya waktu itu. Jadi ada, aku nggak mau bu. Tapi kita terus menjelaskan kepada anak-anak ini adalah makanan tradisional kita. Jadi kita sama-sama makan sehingga anak-anak mau makan bersama-sama meskipun hanya sedikit dan mencicipi karena itu masih awal.
Selanjutnya yaitu terbatasnya waktu, karena dari prosesnya itu kita kan mengajak anak, prosesnya sangat panjang karena kesibukan kita. Jadi menurut saya untuk kegiatan yang saya lakukan ini belum maksimal. Sebenarnya kegiatan ini kan kita mengajak anak mulai dari kebun, membuat, terus kita pameran mini. Pamerannya itu anak-anak membuat, yang pertama, kedua itu kemarin kita membuat gedok singkong di kelas. Nah, gedok singkong itu begini caranya, tapi mereka tidak tahu ada jajanan lain yang dari singkong. Nah, kita berkolaborasi dengan orang tua. Besok kita ada pameran mini, jadi anak-anak membawa jajanan yang berasal dari singkong. Nah, baru dari itu anak-anak tahu, ada cenel itu yang dari singkong, ada lapis itu yang dari singkong, ada utri, ada nonto. Anak-anak itu baru tahu setelah kita memberitahu ke orang tua, anak-anak membawa makanan yang berasal dari singkong. Kondisi satuan pendidikan yaitu adanya lingkungan sekolah yang mendukung untuk dikunjungi. Mitra sekolah seperti guru, orang tua, murid mendukung adanya kegiatan di luar sekolah. Yang ketiga yaitu murid menginginkan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Tahap asas yang pertama kebutuhan, fasilitas dari sekolah untuk mendukung kegiatan. Yang kedua tantangan, memerlukan waktu yang panjang dari mulai berkunjung sampai dengan pembuatan makanan dari singkong. Untuk peluang, murid terlibat aktif dan kolaboratif dari setiap proses kegiatan. Tahap desain yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, yaitu agar anak mengenal bahan pangan lokal yaitu singkong, memahami proses pengolahan sederhana dan menumbuhkan rasa bangga terhadap makanan tradisional. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran aktif seperti mengenal bentuk, tekstur singkong, mencuci dan mengolahnya menjadi makanan sederhana, misalnya gedok singkong, terus pembuatan tiwul, serta mencicipi hasil olahan bersama teman. Yang ketiga, menentukan metode dan strategi pembelajaran, menggunakan pendekatan belajar melalui bermain dengan prinsip konseptual, kolaboratif, dan eksploratif. Yang keempat, yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti singkong rebus, peralatan dapur sederhana, wadah, dan alat kebersihan. Yang kelima, yaitu menyusun instrumen observasi berupa lembar pengamatan keterlibatan anak, kemampuan bekerja sama, dan pemahaman terhadap proses pembuatan makanan tradisional. Selanjutnya yaitu tahap implement. Yang pertama, anak mengenal singkong sebagai bahan makan tradisional. Anak memahami proses sederhana membuat makanan dari bahan alam. Anak menumbuhkan rasa cinta budaya lokal dan sikap gotong royong. Anak menunjukkan kemandirian dan antusiasme dalam kegiatan. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu ada BPL, kolaboratif dan modal inquiry. BPL, murid belajar melalui proyek nyata, yaitu tadi membuat singkong bersama-sama. Kolaboratif, mengajak murid secara bekerja sama dengan memecahkan masalah. Jadi ketika pembuatan singkong di kelas itu anak-anak ada yang menumbuk, jadi menumbuknya berapa anak, ada yang mengepak, ada yang mengupas, ada yang merebus. Jadi kita bagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya model inquiry. Murid diajar untuk berpikir kritis dan kreatif dengan diadakan pameran mini makanan dari singkong seperti yang saya katakan tadi. Untuk akhirnya kita membuat pameran mini dengan anak-anak membawa makanan yang berasal dari singkong. Hasil capaian program, murid memiliki tumbuh rasa cinta makanan tradisional Indonesia, terbentuk pembelajaran kolaboratif pada kegiatan, anak mengerti pangan lokal dan nilai budaya daerah. Terima kasih, sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.